Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Kembali lagi di channel Adik Kedabilitas, channel yang selalu memberikan program kreatif dan inovatif dunia disabilitas. Kedabilitas Sabar Bos. Saudaraku, mari kita bersama-sama dukung channel Adik Kedabilitas agar terus dapat memberikan tontonan, konten yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya di dunia disabilitas, sehingga channel ini dapat maju dan berkembang dengan cepat. Kemudian jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, kemudian jangan lupa untuk tekan tombol like and share, kemudian tulis komentarmu yang bermanfaat bagi kami agar kami dapat terus mengevaluasi diri sehingga kami dapat terus menjadi channel terbaik untuk dunia disabilitas. Nah, jangan lupa ya, tulis komennya di kolom komentar. Kita tunggu dukungan dari panjenengan semua agar channel Adik Kedabilitas dapat terus bergerak dan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedabilitas Sabar Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Adik Kedabilitas. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pembentukan Dewan Disabilitas Kota Surabaya. Nah, ini memang menjadi satu hal yang memang bisa dikatakan terobosan baru dalam dunia disabilitas. Karena yang kita sadari bahwa sudah ada yang namanya Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia yang dibentuk oleh langsung Presiden Jokowi. Nah, ini memang sudah misioner, sebenarnya sudah langsung bergerak terkait dengan pembentukan KND. Tapi patut disadari bahwa tidak cukup jika hanya KND yang mengatasi penanganan permasalahan disabilitas yang ada di negara Indonesia. Karena kita sadar loh, banyak sekali jumlah disabilitas ternyata tuh. Kemarin ini coba kita lihat ya, kita buktikan dengan data. Nah, sekarang jumlah disabilitas yang ada di kota mungkin di Indonesia ya, karena kita tadi membahas soal Komisi Nasional Disabilitas. Nah, kita cari di Mbah Google ada berapa ya jumlah disabilitas di Indonesia 2023. Nah, saat ini kita bacakan ya. Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Nah, ini bisa dikatakan bahwa sangat banyak. Nah, sekarang kita coba ketik berapa jumlah disabilitas di kota Surabaya itu sendiri. Karena kita sekarang berada di Surabaya ini ya. Di Surabaya. Nah ini, sebanyak ngopibareng.id sumbernya, ini 14 Juli 2023 ya. Sebanyak 7.385 penyandang disabilitas di kota Surabaya akan ikut serta dalam pemilu 2024. Nah, dengan nilai 7.000, jika kita tidak sama-sama, ini akan sulit untuk menangani percepatan penanganan disabilitas di kota Surabaya. Nah, dirasa perlunya pembentukan Dewan Disabilitas Kota Surabaya. Karena apa? Karena agar penanganan untuk disabilitas itu semakin cepat. Karena kita sadari bahwa setiap OPD itu pasti mempunyai program sendiri-sendiri dan juga ada program disabilitas. Tetapi penanganannya itu pun juga mereka juga pusing sebenarnya. Karena apa? Karena banyak program yang harus dijalankan di kota Surabaya ini. Nah, disitulah peran kita sebagai praktisi, sebagai aktivis, sebagai peduli disabilitas bergerak di sana. Nah, kita bantu OPD, kita bantu Pemkot Surabaya, kita bergerak bersama dengan organisasi, dengan aktivis, dengan pemuda Surabaya, seluruhnya kita bergerak bersama, kita kerjasama dalam suatu wadah yang namanya Dewan Disabilitas Kota Surabaya. Nah, ini apa? Kenapa? Karena biar ketika Dewan ini terbentuk, maka Dewan ini akan membantu kerja para OPD yang terkait dan juga pemerintah Kota Surabaya. Karena apa? Karena Dewan Disabilitas ini fokus pada penanganan disabilitas yang ada di Kota Surabaya. Nah, dengan begitu, dengan adanya lembaga fokus ini, maka percepatan penanganan disabilitas akan semakin bagus. Nah,
Itulah maksud kami, kenapa gagasan kami adalah mengajukan terkait dengan Dewan Disabilitas Kota Surabaya. Nah, itu ya. Jadi Dewan ini akan fokus dalam penanganan disabilitas di Kota Surabaya sehingga Surabaya bisa menjadi kota yang ramah disabilitas yang sebenarnya atau menjadi kota yang inklusif. Nah, itu makanya diperlukan kerjasama yang baik, kemudian diperlukannya persetujuan dari Wali Kota Surabaya bahwa perlu dibentuk Dewan Disabilitas Kota Surabaya. Karena banyak ini kita juga pernah menangani yang sampai yang belum tertangani oleh teman-teman saudara-saudara yang ada di Pemkot. Loh, itu bukan salah Pemkot. Yang salah adalah bagaimana cara kita ini sebagai warga Surabaya kok tidak tahu jika ada jika ada disabilitas yang masih belum tertangani. Kita jangan diam. Kalau kita diam, berarti kita yang salah karena kita tahu. Dari itu, Aliansi Pemuda Pejuang Indonesia Inklusif berkomitmen bersama menyatukan pemuda Surabaya untuk peduli terhadap Surabaya inklusif serta mewujudkan Surabaya inklusif. Nah, disitulah perlunya hadir API. Dan API kemarin sudah menggagas yang namanya Dewan Disabilitas Kota Surabaya untuk diajukan kepada Wali Kota Surabaya. Nah, jadi kemarin kita sudah mengadakan Temu Rakyat 1, Temu Rakyat 2, di mana Temu Rakyat 1 ini temanya adalah mewujudkan Surabaya inklusif dimulai dari lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang inklusif. Nah, itu Temu Rakyat 1. Yang kedua, Temu Rakyat Jilid 2, bersatunya pemuda Surabaya mewujudkan Surabaya inklusif. Jadi gerakan kami ini adalah menyatukan teman-teman disabilitas yang ada di Kota Surabaya untuk bisa sepaham dan seperjuangan. Kemudian setelah itu kita juga mempersatukan pemuda Surabaya untuk bersama-sama mewujudkan Kota Surabaya yang inklusif. Nah, karena kita sadari bahwa pemuda itu adalah jalan pertama bagi kita melakukan sebuah perjuangan. Ketika pemuda Surabaya bersatu, maka gerakan ini akan semakin baik, gerakan ini akan semakin masif, sehingga pemikiran untuk menginklusifkan Kota Surabaya bukan menjadi PR kita sendiri, melainkan seluruh pemuda Surabaya. Nah, itulah makanya diperlukannya Dewan Disabilitas Kota Surabaya. Nanti fokus kerjanya bisa menangani anak-anak disabilitas yang masih belum tertangani, kemudian terkait dengan pendidikannya, terkait dengan terapinya, terkait dengan bantuan yang memang harus mereka terima, kemudian bantuannya apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tidak salah sasaran. Itu ya, sehingga terkait dengan UU nomor 8 tahun 2016 bahwa Surabaya sudah siap untuk melaksanakan dari amanat UU nomor 8 tahun 2016. Top. Nah, itu ya. Mari bersama-sama pemuda Surabaya, bersama-sama dengan Pemkot, kita wujudkan yang namanya Dewan Disabilitas Kota Surabaya, di mana tugasnya adalah mempercepat penanganan disabilitas di Kota Surabaya. Ini adalah ikhtiar bersama kami dari API, Aliansi Pemuda Pejuang Indonesia Inklusif, bersama-sama dengan musisi jalanan, bersama-sama dengan ojol perempuan maupun ojol laki-laki, kemudian bersama dengan praktisi, bersama dengan dosen, bersama dengan KPAI, bersama dengan Pergunu, bersama dengan Karang Taruna Kota Surabaya, bersama dengan, jadi memang banyak kemarin. Mulai dari Temu Rakyat 1, kita sudah menyepakati, narasumbernya adalah pertama dari Pak Eka Prastama dari Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, menyetujui bahwa diperlukannya pembentukan Dewan Disabilitas Kota Surabaya atau Komisi Daerah Disabilitas Kota Surabaya. Kemudian ada Mas Fuad Benardi sebagai Ketua Karang Taruna Kota Surabaya juga menyetujui perlunya dibentuk Dewan Disabilitas Kota Surabaya atau namanya Komisi Daerah Disabilitas Kota Surabaya. Kemudian ada Dr. Wahyudi, dosen dari Widya Mandala, juga mengatakan perlunya dibentuk Dewan Disabilitas Kota Surabaya. Dan juga ada lagi beberapa narasumber dan peserta di sana juga sepakat bahwa perlu dibentuknya Dewan Disabilitas Kota Surabaya. Jadi di jilid 1 kita mengajukan ini bahwa Dewan Disabilitas memang diperlukan. Di jilid 2 kita mantapkan lagi
kita hadirkan dari KPAI Gus Aris, kemudian dari Pergunu juga ada Persatuan Guru NU, kemudian dari PP Muhammadiyah namanya Pak Dewa, kemudian dari Walubi Pak Dedi, kemudian dari Vihara ada Pandita Loni, kemudian dari Pergunu ada Dr. Ilyas. Tuh. Kami sepakat bahwa perlunya dibentuk Dewan Disabilitas Kota Surabaya sebagai langkah awal mempercepat penanganan disabilitas di Kota Surabaya. Nah, itu. Jadi ini usulan API disetujui oleh banyak pihak dan didukung oleh banyak pihak. Sekarang tinggal kita menunggu Pak Wali, bagaimana respon Pak Wali terkait dengan gagasan terobosan baru ini untuk Kota Surabaya. Nah, itu ya. Jadi semoga ikhtiar ini menjadi pahala yang tidak berkesudahan bagi kita semua yang memperjuangkannya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi disabilitas Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Kredibilitas